ini kita masuk pada sistem pengendalian manajemen sektor publik. Apa itu sistem pengendalian manajemen sektor publik? Sebelumnya, kita harus mengetahui definisi dari komponen-komponen sistem pengendalian sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik merupakan suatu sistem kesatuan menyeluruh yang di dalamnya terdapat proses dan komponen yang saling berhubungan dan saling bergantung dalam suatu jaringan kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh pemimpin organisasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, dan pengarahan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik atau masyarakat secara umum. Selanjutnya, dari komponen-komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah suatu prosedur atau proses yang dilakukan pimpinan organisasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, serta pengarahan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki organisasi digunakan secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan publik atau masyarakat secara umum. Tujuan pengendalian manajemen sektor publik. Selanjutnya, tujuan pengendalian manajemen untuk memotivasi dan memberi semangat kepada para anggota organisasi, dan selanjutnya mencapai tujuan organisasi. Ini merupakan proses mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dan ketidakberesan yang disengaja, seperti pencurian atau penyalahgunaan sumber daya. Fungsi pengendalian manajemen sektor publik. Adapun fungsi pengendalian manajemen dalam pengukuran dalam perbaikan terhadap pelaksanaan tujuan dan rencana perusahaan dapat dicapai. Pengendalian manajemen juga dapat berfungsi untuk mengembangkan dan merevisi norma-norma yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan penyediaan pedoman serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standar. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas pengenalan manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goals congruence yang mana aslinya yaitu keselarasan atau tujuan organisasi dan tujuan personal goals congruence dapat dipengaruhi pengendalian formal dan pengendalian informasi. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas. 1. Perencanaan. Dalam hal ini yaitu merupakan proses dari manajemen untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasi pekerjaan dan akurat dan efektif. Rencana yang baik harus berdasarkan atas saranan, bersifat sederhana, memiliki standar dan fleksibel, seimbang dan memakai sumber-sumber yang tersedia dulu. 2. Koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran-peran sumber daya manusia dalam organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi manajemen. Dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan seluruh sumber daya manusia di dalam organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya organisasi, semua pihak dalam organisasi dan manajemen akan bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing, yang akan menjadikan adanya kesimpulan tujuan antara tiap individu dalam organisasi. 3. Komunikasi informasi merupakan aktivitas penting dari keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak berjalan tanpa adanya komunikasi, di mana komunikasi organisasi sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi antara manusia yang saling bergantung satu sama lain dalam konteks organisasi.
Dalam sebuah organisasi, di dalamnya terdiri atas orang-orang atau bagian yang memiliki tugas masing-masing, serta saling berkaitan satu sama lain. Sebagai suatu sistem, tentu memerlukan komunikasi yang baik agar kinerja organisasi berjalan dengan baik pula, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. 4. Pengambilan keputusan merupakan hasil atau output dari proses pemilihan tindakan sebagai pengendalian manajemen pada organisasi agar aktivitas yang dirasa kurang bagus dapat diminimalisir atau bahkan ditindakan dan membuat program baru melalui keputusan yang diterapkan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan rekam jarak peristiwa yang telah dijalankan sebagai bentuk dari pengadilan. Memotivasi orang-orang dalam organisasi. Memotivasi diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi orang-orang dalam organisasi juga berguna untuk meningkatkan kualitas kinerja. Dengan adanya motivasi yang diberikan kepada pegawai atau karyawan dalam sebuah organisasi itu akan memberikan semangat dan peningkatan kualitas masing-masing individu dalam mencapai tujuan secara baik, sesuai dengan target organisasi. Contoh motivasi kerja pada pegawai yaitu memberikan penghargaan atas kinerja yang dilakukan. Hal ini sebagai bentuk timbal balik terhadap waktu, tenaga, serta pikiran yang didedikasi kepada organisasi, yang tentunya hal ini akan berdampak positif bagi keberlangsungan organisasi itu sendiri. 6. Pengendalian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengendalikan, pengawasan, dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengendalian dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para karyawan. 7. Penilaian kinerja. Ada evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah sumber daya yang dimanfaatkan sesuai dengan target yang ditentukan. Penilaian kinerja juga dilakukan sebagai pedoman untuk memaksimalkan proses aktivitas-aktivitas yang akan dijalankan oleh organisasi selanjutnya. Tipe-tipe pengendalian manajemen. Tipe-tipe pengendalian manajemen terdiri dari 3. 1. Pengendalian operatif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi, perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu struktur pengendalian manajemen sektor publik. Struktur manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang bertujuan pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keempat, sebagai alat pengendali anggaran. Yang kelima, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik. Dalam organisasi, komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting karena tanpa adanya komunikasi dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman atau tidak terlaksananya tujuan organisasi. Dalam menjalin komunikasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, formal, berisi tentang perumusan perencanaan, penganggaran, perumusan, dan evaluasi. Perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program aktivitas atau proyek yang dibutuhkan. Selanjutnya, penganggaran. Proses penganggaran dalam organisasi sektor publik memiliki karakteristik berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaannya terdapat pada pengaruh politik dan proses pembangunan. Selanjutnya, perumusan merupakan proses penentu, penglihatan, misi, tujuan, sasaran, target, arahan, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Dan yang keempat, evaluasi bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendali. Yang kedua, informasi informal, dengan langsung menemui atau
mengadakan pertemuan. Jenis pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya, terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau expense center. Contohnya Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua, pusat pendataan atau revenue expense center. Contohnya Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Contohnya BUMN, bandara, dan pelabuhan. Dan yang keempat yang terakhir, pusat investasi atau investment center. Contohnya Departemen Riset dan Pengembangan. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi. Melalui program-program yang telah diseleksi, melalui perencanaan proses strategi. Terima kasih.